apa kabar Anda semua? Hari ini hari Senin, awal pekan. Jadi harusnya kita selalu menyambut bahwa thanks God it's Monday, ya. Kalau orang bilang thanks God it's Friday, kita thanks God Monday karena kita masih diberi kesehatan dan beri kesehatan itu penting juga. Masih hidup itu pun juga salah satu nikmat loh, karena Bung Rocky, kita dalam beberapa hari ini kan terkaget-kaget karena mendengar teman-teman kita sendiri tiba-tiba, si ini baru saja meninggal dunia karena COVID dan sebagainya. Ya, betul. Ya kita syukur hari ini ya, Bung Rocky. Tapi buat teman-teman anak-anak mahasiswa UI kemarin itu hari yang buruk gitu, karena mereka hari libur tetap dipanggil ke kampus oleh rektorat. Ayo balik kampus dulu, Bung Rocky. Ya. Kemarin saya mau ke kampus UI. Ya. Buat sepedaan di situ. Biasanya minggu sore itu udah mulai bisa sepeda di situ. Tapi kemudian membatalkan karena masuk berita macam-macam, mahasiswa ngeledek Jokowi lalu dipanggil rektor. Dan itu pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak utuh di UI, tidak utuh lagi di UI. Jadi kita, atau saya minimal menganggap bahwa dulu tahun 86 waktu pindah dari Rawamangun ke Depok, saya masih ikut nanam pohon di UI itu. Kita bawa 20 pohon, setiap orang bawa 20 pohon. Jadi itu kita bikin hutan dulu di UI itu. Supaya ada kehidupan, supaya fresh udaranya tuh. Sekarang udaranya masih fresh karena hutan di UI udah jadi itu. Tapi saya selalu menganggap bahwa UI nggak bisa merawat hutan itu. Sebagian dibikin lapangan golf, bayangin coba. Lalu dibongkar-bongkar lagi, ditambah taman. Nah sekarang lebih gila lagi, dia dibikin tempat untuk mengadili pikiran itu. ini buruknya nih sebetulnya tuh. Nah, yang menarik itu penjelasan dari Humas UI yang ditanya mengapa kok sampai hari libur juga dipanggil, karena katanya itu situasinya darurat. Apa iya benar sih? Dan kemudian kenapa? Karena katanya ini menyalahi aturan. Mahasiswanya membuat presiden seorang kepala negara dijadikan meme. Jadi itu dianggap menyalahi aturan. Saya lagi mikir gawat betul ya kalau di perguruan tinggi sekelas UI pun kita kebebasan berpikir, melakukan kritik terhadap kekuasaan pun sudah jadi diadili seperti itu. Yang darurat itu COVID. Jadi sebetulnya yang merasa darurat itu adalah pimpinan UI. Mereka negatif COVID tapi positif stupid gitu. Karena memaksakan diri untuk memanggil anak-anak muda ini yang sedang berpikir memberi kritik pada kekuasaan. Lalu ini mahasiswa ini ada di belakang Emil Salim, ada di belakang siapa lagi tokoh UI yang kritis tuh. Kemarin Profesor Priyono dari FUI, ada di belakang Faisal Basri itu. Yes. Jadi mereka semuanya satu nafas, kenapa nggak panggil Faisal Basri, Emil Salim aja sekalian, kan sama kan? Kan ini sivitas akademika UI itu yang berkali-kali mengkritik presiden, tapi beraninya pada mahasiswa. Kalau mahasiswa kritik dipanggil, diancam. Coba panggil Pak Emil Salim atau panggil Faisal Basri, apa berani itu rektor? Jadi ini terlihat kepengecutan dari Universitas Indonesia. Kenapa? Karena mahasiswa rentan untuk dianiaya, diancam, nanti nggak keluar ijazah nanti segala macam. Tapi saya nggak anggap lagi itu berguna karena mahasiswa udah nyampe pada satu titik untuk akhirnya mengevaluasi presiden. Sopan kemarin Omnibus Law segala macam, beberapa seminar di UI dihalang-halangi oleh rektor. Saya dengar semua itu. Sekarang mereka nggak kuat lagi. Ya udah kalau kita dia udah malas buat kritik rektor UI. Karena mereka udah nggak peduli. Mereka sekarang peduli pada presiden. Karena itulah diadili. Ya, ini mereka mengadili sebetulnya presiden. Nah, itu biasa dong. Mahasiswa kan punya cara untuk mempertanyakan kebijakan dengan fasilitas satire. Meme itu namanya mahasiswa itu. Ya. Dan kadang-kadang buzzer istana justru kecerdasan mahasiswa jauh di atas prestasi buzzer istana ini. Buzzer istana juga banyak anak UI loh. Oh iya, dosen juga. Oh ya? Yeah. Oke. Nah, ini memang menarik karena saya baca meme-nya itu selain disebut sebagai king of lip service dengan ada mahkotanya,
Dan kemudian kata-katanya sebenarnya secara rima enak, karena bunyinya begini katanya, berhenti membual, rakyat sudah memual. Kan al dan al gitu, enak kan bunyinya. Tapi memang nyelekit juga sih. Iya, saya salah baca. Saya pikir dia King of Lift Service. Saya pikir tukang service lift. Oh, rupanya lift service ya, bukan lift. Ya, lift ya. Ya. Kalau King of Lift Service itu perusahaan yang bisa disewa untuk betulin lift. Jadi kita balik lagi bahwa memang mual. Jadi semua rakyat tuh mual melihat istana. Jadi apa yang keliru pada mahasiswa? Dia cuma mempermainkan rimanya itu, pembual bikin mual. Kan biasa aja sebetulnya kan. Ini kan percakapan warung kopi di antara mereka tuh. Dan saya kira benar tuh, BEM UI itu benar memberi evaluasi bahwa pembual loh, kalau kita masuk gerbang UI, itu di depannya Universitas Indonesia. Lalu ada bahasa Latinnya itu, Veritas Probitas Justitia. Veritas artinya kebenaran, probitas artinya kejujuran, Justitia artinya keadilan. Karena kita ukur satu-satu misalnya. Presiden Jokowi, adil nggak? Oh, masih ada kasus Habib Rizik kemarin tuh. Gimana adilnya rejim ini? Lalu, apakah pemerintahan Presiden Jokowi itu probitas, jujur? Oh, ada 62 kebohongan yang didaftarkan oleh Said Didu, oleh macam-macam. Dan mahasiswa tahu bahwa itu bohong benar tuh. Kan nggak ada yang bisa dipenuhi oleh Presiden Jokowi. Maka Presiden Jokowi adalah pembohong, melanggar prinsip UI probitas. Yang pertama, veritas, kebenaran. Oh, itu lebih gila lagi tuh. Semua yang diucapkan oleh istilah itu ada satupun yang benar tuh. Karena dipoles dengan kemampuan untuk menyembunyikan statistik. Jadi dalil UI, veritas, probitas, justitia memang dilanggar oleh Presiden Jokowi sebagai slogan itu. Jadi mereka mahasiswa menilai Republik ini berdasarkan kriteria yang dibikin oleh UI sendiri itu, yaitu veritas, probitas, justitia. Nah, karena itu mereka anggap bahwa mual aja kalau pakai ukuran UI. Atau satu-satunya mungkin yang mereka anggap masih berguna adalah ya buat satir, kan cuma itu. Iya. Ya. Jadi kalau udah situasinya darurat itu karena memang daruratnya bagi para penguasa di kampus ya, terutama para rektor ya, pasti akan ditegur karena dianggap kecolongan, kan begitu? Kalau saya bayangin dulu zaman saya mahasiswa itu, kalau mahasiswanya demo itu, yang bela mahasiswa itu justru Mahar Marjono, Profesor Mahar Marjono, rektor UI itu bela mahasiswa, dekan FEUI itu pasti bela mahasiswa itu. Kalau kasih kritik pada pemerintah tuh. Jadi sebetulnya UI melanggar sejarahnya sendiri. Kan tradisi UI ada memberi kritik. Itu namanya kampus perjuangan. Lalu terlibat dalam Malari lah, NKK, BKK. Jadi tradisi itu memang turun pada mahasiswa. Jadi jangan berpikir bahwa mahasiswa UI atau mahasiswa seluruh Indonesia bisa diam. Itu dongoknya. Kemarin isu beredar, BEM UI digaji 200 juta tuh, dapat duit 200 juta seluruh BEM. Iya, kalaupun itu dapat nggak berarti mereka berhenti itu, apalagi kalau mereka nggak dapat. Dan memang mereka nggak dapat. Jadi ini kan isu buat menandingi isu-isu lain tuh. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kalau misalnya teguran atau evaluasi dari rektor UI menimbulkan sanksi pada mahasiswa UI, maka seluruh BEM akan bergerak untuk membela BEM UI. Demikian juga BEM UI pasti membela teman yang lain. Karena ini satu komunitas mahasiswa yang berupaya untuk menampilkan diri sebagai insan yang masih berakal sehat. Dan mereka nggak mungkin disogok dengan kekuasaan atau dengan uang apalagi. Setiap hari saya bertemu dengan mahasiswa dalam webinar itu, dan saya tahu ini semua memang benar. Mereka ingin mengambil inisiatif baru untuk menghasilkan sejarah baru bagi Indonesia. Ya. Nah, tadi Anda menyebut Faisal Basri. Faisal Basri sudah mencuit ini. Dia meneguhkan BEM UI supaya jangan takut karena Faisal Basri bersama mereka. Tapi sebaliknya ada juga alumni, saya nggak tahu apa termasuk yang Anda sebut sebagai dosen yang buzzer ya.
karena ini kebetulan sahabat saya juga, Adi Armando, ya, yang dia juga mencuit yang posisi kontra. Dia menyatakan satu bahwa tidak jaminan bahwa mahasiswa UI itu dia pasti pandai ya, kebetulan aja dia bisa jadi mahasiswa UI. Saya jadi memikirkan Adi Armando juga mahasiswa UI ya, apa dia sedang bicara tentang diri sendiri ya gitu. Dan lebih tidak ada jaminan buat dosen UI itu pinter, banyak juga yang dungu. Ya kalau dosen jadi buzzer kan dungu namanya, banyak tuh. Ya. Nah, yang menarik lagi adalah dia kemudian nariknya ini kelihatannya saya tahu kemana arahnya ini, karena kemudian dia dalam salah satu cuitannya menampilkan bahwa ternyata ketua BEM UI sekarang itu Leon itu adalah pernah menjadi ketua komisariat HMI di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini kan kalau nah ini kan kita sudah menduga-duga kemana nih arahnya kalau sudah di seperti itu. Ada itu teman saya, ada juga ketua komisariat HMI di UI dulu. Oh gitu ya? Di FISIP dulu. Jadi apa sebetulnya? Kan itu mestinya kan diasuh oleh Ade Armando kan, karena itu kan teman atau juniornya. Jadi buat apa membuli mahasiswa? Ini ajaib, dosen membuli mahasiswa itu kan gila. Biasanya mahasiswa yang membuli dosen. Jadi saya tetap melihat bahwa benar kalau Faisal pasti betul, dan kalau saya masih ada Twitter, saya juga akan retweet tweetingnya Faisal Basri. Untung Twitter saya udah dirampok sama baser-baser bego ini kan. Nah, ini kan, salah satu cuitan Adi Armando sini, ternyata ketua BEM UI itu ketua Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Ekonomi Bisnis UI. Kok ada ya anak ekonomi kayak gini? Katanya dia begitu. Loh, jadi saya aneh, kenapa ya? Apa yang salah dengan anak ekonomi ini? Nanti itu pasti saya usulkan ada yang ngebalas tweet. Kok aneh ya ada dosen UI kok gini? jadi ini sebetulnya impact dari tertutupnya kampus. Coba dari awal rektor UI biarkan mahasiswa bikin seminar tentang Omnibus Law, tentang undang-undang minerba, maka kampus bisa mengambil alih isu itu lalu dikemas menjadi kritik akademis. Justru karena dihalangi di kampus, maka dia spill over ke dalam dunia publik melalui melalui Instagram apa-apa tuh. Jadi kreativitas itu nggak bisa dibendung soalnya. Sama mahasiswa dibendung-bendung untuk bikin ekspresi. Bahkan dulu seluruh tembok itu penuh dengan meme, satire tuh. Jadi udahlah, ini rektor ini nggak usah baper. Kan kalau saya usulkan rektor UI diam-diam aja di kampus, lakukan tugas probitas, veritas, dan justitia. Nggak usah bermimpi ada reshuffle, itu nggak bakal ada itu. Kalau benar reshuffle nggak bakal rektor UI dijadiin menteri. Karena nanti juga diingat oleh Jokowi bahwa rektor UI nggak bisa mengendalikan mahasiswanya. Sudah terjadi kan. Apalagi mengendalikan kabinet. Wah, ini tambah kalau dia dengar saran seperti ini, dia bakal lebih marah nih pada para pengurus BEM-nya ini, karena dia gara-gara mereka itu jadi batal gitu dengan jadi menteri. Iya, tuh. Saya berapa kali ketemu teman-teman UI BEM ini dan selalu menganggap bahwa kok nggak ada lagi ya zaman atau era di mana BEM itu bisa betul-betul bebas mengucapkan pikiran tanpa bukan sekedar dihalang-halangi, tanpa diancam untuk dipanggil orang tuanya. Kan mahasiswa malu, masa udah mahasiswa masih diancam orang tua lu gue panggil ya, rektor akan panggil orang tuanya. Jadi dia kesel juga, wah anak SMA aja nggak mau orang tuanya dipanggil, masa mahasiswa. Ini juga gila nih. Padahal UI mau jadi world class university, tapi masih manggil orang tua. Di mana ada world class yang individunya sebagai mahasiswa masih tergantung pada orang tua. Itu nanti world class itu kalau disingkat jadi WC UI, betul-betul WC itu. Tapi apapun saya kira di tengah keprihatinan kita terhadap dunia akademis, beberapa kali kita mencatat adik-adik kita di BEM UI itu mengambil langkah-langkah yang menurut saya perlu kita apresiasi. Kita ingatkan waktu itu pernah ketika Pak Jokowi datang diberi kartu
kuning gitu. Dan Yes. itu bikin heboh. Nah, sekarang diberi dijadikan meme. Sekali lagi saya kira bagaimanapun di tengah represi dari kampus, adik-adik kita, aktivis mahasiswa di kampus UI masih menunjukkan geliatnya dan menunjukkan perlawanannya, Bung Rocky. Dan ini kita apresiasi kan. Ini akan berlanjut dan akan diikuti sebagai inspirasi oleh BEM lain. Pasti nanti juga besok BEM se-Indonesia bikin karikatur yang sama tuh. Jadi apa namanya, lip service itu aja. Ya. Jadi apa? King of lip service. King of lip service. Jadi raja ngibul sebetulnya, raja ngibul kan. Iya. Kalau bahasa Indonesianya saya kira bahasa Betawinya deh, bahasa Betawinya ya, jangan bahasa Indonesianya ya. Memang ngibul kok bagaimana? Itu juga rektor nanti bingung. Coba panggil mereka tuh, terus mereka bilang, oke, kami akan presentasi untuk menunjukkan seluruh aktivitas si raja ngibul. Dibikin daftar mulai dari SMK apa segala macam itu sampai soal meroket sampai 11 triliun. Nanti mereka akan undang ahli-ahli. Faisal Basri akan diundang, Emil Salim akan diundang, Profesor Cipto akan diundang, macam-macam untuk membenarkan tesis mereka bahwa Presiden Jokowi adalah raja ngibul. Nanti jadi rame lagi kan. Ini konyolnya kalau mahasiswa dipanggil itu akan jadi rame itu. Jadi anggap aja bahwa mahasiswa itu ya memang lagi bercanda dengan keadaan. Ngapain diseriusin, mesti dipanggil rapat hari Minggu, panggil rapat dan dengan status darurat. Ini ngaco aja nih UI ini. Nah, tapi ini penting saya klarifikasi juga supaya Basar nggak langsung bekerja juga. Tadi ada menyebut Raja Ngibul itu kan Anda hanya mencari padanan dari King of Lip Service tadi kan maksudnya ya? Iya. Jangan salah. Itu bahasa Betawi itu. Saya bayangin nanti ada sinetron judulnya itu Si Raja Ngibul gitu. Oke. Bung Rocky, kita tunggu saja perkembangan bagaimana selanjutnya. Tapi biasanya ini memang UI ini kan menjadi salah satu indikator dari pergerakan apapun mahasiswa di Indonesia ya. Dan sesuatu yang biasanya dimulai di UI seperti Anda perkirakan tadi, biasanya akan impact-nya itu akan gaungnya itu akan secara nasional. Karena itu wajar kalau kemudian Rektor UI menjadi sangat khawatir sehingga secara darurat memanggil mereka pada hari Minggu. Teruskan perjuangan demi veritas, probitas, justitia. Anda nggak salah, mahasiswa tetap tidak mungkin salah karena mereka kalaupun bikin salah itu dia bisa pertanggungjawabkan di forum akademis. Jadi jangan sekali-sekali rektor mengambil langkah konyol untuk memberi sanksi pada mereka. Karena itu menunjukkan bahwa UI tidak paham apa yang dia slogankan sendiri itu. Veritas, probitas, justitia. Oke, terima kasih Bung Rocky. Ya, mantap.